datang. Kemana cahaya terang? Telah lama aku dengar berita kedatangan itu. Karena apa? Katanya kita telah berganti. Tuah telah bertukar. Katanya tidak ada lagi penjajah, apalagi penjajahan. Lama aku dengar tanah ini telah bebas. Tapi sampai sekarang aku masih bingung. Di atas tanah yang telah lama bebas ini, apa sih? Huruf B belum bisa dilangkah. Huruf C, D. Dan jangan dulu kau sampai huruf Z. Karena sebelum sampai ke sana masih banyak orang-orang yang meragukan apakah huruf-huruf ini benar-benar ada atau hanya bagian dari kosakata. Bagaimana mungkin cahaya itu belum sampai ke sini? Atau karena aku terlahir di tanah barat? Atau karena aku terlahir di tanah yang jauh dari tempat matahari terbit? Atau karena lautan yang aku injak ini terlalu luas? Apa karena itu semua aku belum bisa melihat cahaya itu? Kata orang, jika ingin bersinar seperti saat cahaya, harus sekolah. Ya, harus sekolah. Seperti apa, Bu? Di atas samudra tempatku berdiri ini banyak orang yang beri kabar bahwa di perbatasan pulau ada bangunan yang nyaris roboh. Tempat anak-anak berseragam tanpa sepatu di sekolah. Bahwa di tepi jalan kota banyak polisi berjejer menjaga ujian. Bahwa di pulau-pulau besar perlu mantra bernama internet untuk mendaftar kurikulum ini itu dengan biaya yang setinggi langit. Itu yang namanya sekolah. Satu lagi, satu kata yang selalu bersanding dengan sekolah. Ya, pendidikan. Apa rupanya? Dari mana asalnya? Setengah abad lebih tanah ini terbebas atas nama Tuhan.
Selama itu pula makhluk ini menjadi alasan kegamangan untuk menjadi bangsa yang besar. Kemarin aku bertemu dengan santet anjing sepatu lewat jembatan tali menghadap sungai. Aku juga pernah bersua dengan si akak kecil, memangku berusuk, tanpa seragam. Katanya mau sehat. Si teteh kecil pun juga begitu, harus berteman dengan peluh dan puluhan kilo jalan berbatu untuk sampai ke depan gerbang sekolah. Pun pernah ku dengar kelak tawa ayu-ayu kecil di bangunan bekas kandang ayam. Aku Puan dari Barat, dari tempat ibu negara penjahit sang saka merah putih berasa, tak tahu harus mengadu pada siapa. Setiap tahun bapak-bapak kami bercengkrama di gedung terhormat itu. Setiap tahun Tuhan titipkan rezeki ke dalam dompet bapak BBM. Tapi kenapa malu bernama sekolah itu masih terima kasih? Kenapa pendidikan masih menjadi makhluk yang misterius hingga kini? Kenapa cahaya itu belum juga sampai ke sini? Padahal kita dan mereka semua yang meskipun terbebas, terpisah oleh pulau dan samudra, masih tetap menghormat pada bendera yang sama. Gimana jauh itu? Dimana ya singgah? Izinkan aku menjemputnya. Hei, suara dari barat. Saya tertawa mendengarmu. Bukan hanya kalian yang mau bertanya, saya juga mau bertanya. Daripada siapa juga yang bertanyakan. Saya Tuan dari Timur. Habis pikir di kepalaku. Jangan kau sebut sekolah, pendidikan. Apa itu? Kami di Timur ini tidak kenal itu. Bila ada yang bertanya pada kami apa itu sekolah, pendidikan, kami pasti menjawab jauh. Apalagi ada yang bertanya pada kami apa itu kurikulum, lebih parah lagi, kami pasti akan menjawab jauh sekali. Saya Tuan dari Timur ingin bertutur padamu. Di Timur ini setiap hari matahari terbit, seluruh semesta mengharap kami tidak di dalam matahari itu sebelum sampai ke barat. Tapi di sini pula setiap hari kami melihat kegelapan. Ya, kegelapan. Listrik tidak ada. Jalan yang disebut aspal itu tidak ada. Pendidikan, sekolah, kami tidak kenal itu. Saya Tuan dari Timur. Kami di sini masih berkutat dengan alam, hutan rimba, nelayan cari ikan. Iya, tidak paham apa itu sekolah, pendidikan, meski kami begitu merindukannya. Di tanah Papua sana, emas kami diambil. Dari kabar yang saya dengar katanya untuk mendidik orang-orang yang di barat. Tapi di tanah yang bertumpuk emas ini, jangankan sepatu, sendal pun kami tidak punya. Kau jangan mencemoohkanku. Memang kami tidak punya sandal apalagi sepatu. Saya Tuan dari Timur ingin bertutur padamu. Setiap hari kami mendengar Sabang selalu bersanding dengan Merauke. Tapi mereka tidak bersanding dalam pelaminan yang sama. Mereka hanya bersanding dalam peta sebagai penanda Indonesia, negara yang terus berkembang, entah sampai kapan.
Kenapa kami masih jauh dari sekolah, pendidikan? Kenapa kami masih lebih akrab dengan pendatang buruan, hutan rimba, nelayan cari ikan daripada pendidikan? Padahal kami, kamu dan kita semua menghadap bendera yang sama. Padahal kami, kamu dan kita semua memiliki takdir yang sama menjadi satu bangsa, Indonesia. Hei Puan dari Barat, kamu dan saya tidak ditakdirkan menjadi begini. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan memisahkan Sabang dan Merauke. Tapi saya belum percaya Tuhan akan mempersatukan, pendidikan akan mempersatukan mereka. Ya, makhluk gaib itu masih takut mendatangi kami. Padahal kami tidak akan memburu sebagaimana kami memburu binatang rimba. Padahal dia datang, akan kami sambut dengan pelukan hangat. Hangat sekali. Hei! Ngomong apa kalian dua ini? Pendidikan. Apa tadi? Sekolah. Kurikulum. Astaga. Apa itu semua? Aku? Ya, aku memang bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tapi aku diberi kabar. Untuk apa kalian berpendidikan? Untuk apa kalian dalam sekolah? Apa hasilnya? Lihat, apa hasilnya? Ingat, dulu mereka yang bertemu dengan pendidikan itu, seragamnya merah putih. Tapi lihat sekarang, seragamnya berganti berwarna oranye, mereknya KPK. Satu lagi. Dulu mereka yang belajar cara membuat dalam ilmu matematika, kau lihat yang mereka praktekkan membagi kekuasaan, membagi kekayaan, cuman buat saku mereka. Saku yang ini, yang di belakang, atau mungkin itu yang lebih besar. Itu yang namanya pendidikan, itu yang namanya sekolah. Buka mata kalian, buka mata kalian. Sehari demi sehari yang mereka pikirkan bagaimana mempetak-petakkan tanah ini, lalu mereka jual. Sehari demi sehari yang mereka pikirkan menguras. Jika kalian melihat mereka sekarang ada di sini, datang ke rapat itu, dan aku sarankan kalian untuk bertanya, ada berapa luas tanah kalian yang bisa kalian manfaatkan? Ada berapa luas lautan kalian yang bisa kalian gunakan? Ada berapa luas? Katakan ada berapa luas? Jadi itu yang namanya pendidikan. Itu yang namanya sekolah. Ya, aku memang bukan siapa-siapa di sini. Ya, bukan siapa-siapa. Tapi aku ingin berkabar pada kalian. Oh iya, aku baru ingat. Kau dan kau juga ingin seperti mereka, bukan? Menjual tanah bangsa ini untuk dinasti kalian sendiri. Atau kalian ingin membagi-bagi dompet duapa APBN untuk kerajaan kalian sendiri. Atau yes, jangan-jangan kau juga, kau ingin memakai seragam yang sama. Astaga. Kalian tak pantas. Kalian tak pantas menggunakan seragam itu. Seragam kalian adalah kepolosan. Seragam kalian adalah kejujuran. Seragam kalian adalah ketulusan. Aku memang bukan siapa-siapa. Aku juga tidak ingin menghakimi kalian. Tapi aku melihat kalian adalah
pemimpi yang selalu merindukan pendidikan, yang selalu merindukan sekolah tanpa tahu hasilnya seperti apa. Akan seperti apa? Kalian lihat, mereka yang bertemu dengan pendidikan itu hanya memberikan nasib buruk sepanjang hidup kita. Mereka menukar semua kebahagiaan kita dan memberikan nasib buruk sepanjang hidup kita. Di atas tanah yang sama, di hadapan bendera yang sama. Jangan kau ikuti mereka. Aku, kau, dan kita semua punya takdir yang berbeda. Ibu, bangunlah ibu. Ibu Pertiwi, bangunlah, apa benar yang dikatakan itu? Ibu Pertiwi, aku memanggilmu Ibu. Kemana kami harus mengadu? Berikan kami pelukan hangatmu. Ibu, bangunlah. Kenapa cahaya itu belum datang juga? Pertiwi, beri kami nasihatmu. Kalian adalah putra putriku. Kalian adalah anugerah terbesar yang pernah aku miliki. Tanpa kalian, tak pantas aku dipanggil seorang ibu. Aku juga merasakan kebencian kalian. Tapi kalian harus paham bahwa matahari yang terbit dari timur tidak bisa memilih siapa yang harus diteranginya. Dia akan menerangi dari timur hingga ke barat dengan adil seadil-adilnya. Apa yang kalian rasakan hari ini adalah buah ketambakan putra putriku yang termakan rayuan iblis. Engkau, putriku, yang bukan siapa-siapa, tak ada yang salah dengan sekolah. Putraku, Tuhan dari ibu, tak ada yang salah dengan sekolah. Dan engkau, putriku, Tuhan dari barat, aku juga merasakan kegelisahanmu. Namun, kalian harus bisa melihat kakak-kakak kalian yang lain. Dulu aku punya putra putri terbaik yang memberi tanpa meminta balik, yang berjuang tanpa harap dikenal. Soekarno, Syahid, Tan Malaka, mereka adalah putra putriku yang harus kalian contoh. Pendidikan yang mereka raih, mereka tunaikan dengan ikhlas. Ilmu yang mereka peroleh, mereka amalkan untuk membuatku bangga. Kalian, belajarlah pada mereka. Kalian adalah para pemuda yang akan membangunkanku. Lihatlah darat kita ini, lihatlah lautannya yang luas. Kalian, jadilah pemimpin yang arif yang akan membuatku bangga. Ini bukan takdir, ini adalah nasib yang harus kalian ubah. Jadilah kalian penanda titik balik sejarah. Terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang
2,5. Hiduplah Indonesia. Ya, tadi berperan sebagai tuan dari adalah Nandana Siti yang berperan sebagai tuan dari Timur, Tarius Mino Basia yang berperan sebagai bukan siapa-siapa Pascah Adriani Gerba. Berperan sebagai Ibu Pertiwi adalah Pemita Sari dan pemain musik etnik adalah B. Novika. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti yaitu kuliah umum semester genap tahun akademik 2014-2015 oleh Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yaitu Bapak Imam Nahrawi. Nanti akan menyampaikan tema pemuda dan revolusi mental. Dan kemudian diskusi akan dipandu oleh Bapak Dr. Arnaidi Armawi MSI. Untuk itu, waktu kami serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bu Bapak sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan mendengarkan kuliah umum dari Bapak Menteri dengan tema pemuda dan revolusi mental. Saya kira untuk mencapai partisipasi pemuda dalam pembangunan maritim Indonesia, maka diperlukan satu kondisi apa yang kita sebut dengan revolusi mental. Tadi saya perhatikan Bapak Menteri, Pak Deputi sangat terharu melihat ending dari monolog tadi. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan membacakan riwayat singkat dari Bapak Menteri. Nama Imam Nahrawi, resmi ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Kerja Jokowi JK periode 2014-2019. Bapak Menteri Imam Nahrawi lebih dikenal dengan sepak terjangnya di dunia politik. Beliau sudah 2 periode menjadi anggota MPR RI. Pengalaman organisasi beliau cukup matang dan beliau pernah berstatus sebagai Ketua PMII Jawa Timur dan Ketua Umum DKN Garda Bangsa. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita bersama. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Suratman, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian UGM, yang saya hormati Caretaker Program Pasca Sarjana, Sekolah Pasca Sarjana, Profesor Suryo Purwono, Bapak Moderator yang saya hormati, Pak Dr. Armaidi Armawi, seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada yang saya hormati, para mahasiswa program Pasca Sarjana dan seluruh yang hadir yang saya hormati, Pak Sahyan Asmara, Pak Hamka dan seluruh jajaran Kemenpora yang hadir, saudara sekalian dan sahabat-sahabat yang berbahagia. Awalnya tadi saya ingin bertanya kepada pembawa acara, karena narasi yang disampaikan tadi bahwa tarian Zafir itu mengisahkan seorang cowok yang merantau ke Jogja untuk kuliah di UGM. Kemudian dia akan pulang, sebelum pulang rindunya menggebu-gebu. Kemudian pada kesempatan kuliah kerja nyata dikirimlah ke kampungnya. Kemudian bertemulah, akhirnya cintanya bersemi kembali.
Tapi nggak taunya maksudnya sama-sama dua tadi itu. Kapan mereka pisahnya kalau langsung ketemu? Oh, itu selesai, diulangi lagi. Itu salah satu khazanah kekayaan Indonesia. Tari-tarian itu menurut saya adalah salah satu yang dimiliki oleh bangsa kita, yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Setiap saya acara selalu saya temukan tari-tarian baru. Itu artinya keistimewaan yang maha dahsyat di negeri kita adalah inovasi, kreativitas, terobosan, dan bahkan selalu ada cara yang baru untuk menyembuhkan yang baru. Suatu saat ada rombongan dari Australia kalau nggak salah itu datang ke Kemenpora, pertukaran pemuda antar negara. Saya minta ke mereka tolong tunjukkan kami tari-tarian khas Australia, entah model kanguru atau model apa saja. Tampilkan kepada kami. Mereka menyatakan, Pak, tidak banyak yang kami miliki. Ya, yang kami miliki itu kayak model salsa atau gerakan-gerakan yang sangat modern, tapi gerakan-gerakan kultural yang itu menggambarkan keperbedaan, kekayaan mereka, kultur mereka tidak ada. Setelah itu mereka minta izin ke kita, izinkan kami untuk menampilkan tari-tarian khas Indonesia, dan pasti saya akan lebih fasih daripada Pak Menpora. Mereka kemudian menari namanya tarian Aceh, sama dengan kalimat yang syahdu, syair-syair yang syahdu, yang bahkan saya pun tidak tahu itu. Tapi mereka melafalkan, menggerakkan sebagainya, dan mereka terhibur, dan maka di akhir pertunjukan itu mereka ingin menjadi warga negara Indonesia. Karena sudah kandung cinta, cintanya melebihi tari apa tadi? Tari Javid, sudah kandung cinta. Dan yang mereka berikan statementkan kepada saya bahwa Indonesia adalah negara kaya raya yang tidak dimiliki oleh negara mana. Belum lagi tadi Pak Profesor Suratman menyinggung bahwa kekayaan maritim kita ini sudah terbesar di dunia ini. Dengan segala potensi yang kita miliki, tetapi alhamdulillah karena kita tidak mensyukuri itu, akhirnya membiarkan itu dikelola oleh orang lain. Jadi alhamdulillah perintahlilah kira-kira begitu. Kita membiarkan itu dinikmati orang lain, sehingga tadi oleh Sang Timur disinggung, Pangeran dari Timur tadi disinggung bahwa Papua punya emas, punya kekayaan yang amat sangat besar, tapi kemudian itu diolah dan dijadikan modal pendidikan oleh orang Amerika. Itu artinya kita punya kekayaan yang amat sangat luar biasa, tetapi mungkin saja dalam perjalanannya itu kita tidak mampu untuk menjadikan sebuah potensi besar untuk kita kelola sendiri. Punya emas, punya batu bara, punya gas. Di negara-negara Eropa, bahkan Amerika Latin, susah untuk cari gas. Di Indonesia dibuang begitu saja percuma, lumpur lapindo, dibiarkan begitu saja gasnya hilang begitu saja. Kalau negara-negara lain namanya gas sumber daya alam itu dimanfaatkan sedemikian. Inilah menurut saya kritik yang disampaikan oleh teater Astagatra, luar biasa. Saya terus terang tadi sempat terharu, dan awalnya saya juga sempat sakit dengan kritikan tadi itu. Sakitnya di sini, kritik bahwa ternyata saya yang pernah jadi DPR, yang sekarang jadi menteri, itu seakan-akan membangun sebuah konsorsium kerajaan yang akan menikmati dan mengkaplek-kaplek kekayaan nasional, mestinya itu untuk kepentingan rakyat, tapi itu hanya untuk kepentingan rezim, kepentingan kami. Saya kira kritik yang luar biasa. Dan setelah kita sadari bahwa ini sesungguhnya harus menjadi modal dan model gerakan mahasiswa, bahwa pemimpin, penguasa kayak saya ini tanpa dikritik seperti itu gak ada manfaat. Karena terima kasih. Tapi saya juga bangga dan salut di akhir kalimat tadi bahwa ada kesadaran bahwa ini bukan takdir, tapi ini nasib yang harus kita ubah.
nasib yang harus kita perbaiki, bahwa sesungguhnya perubahan menuju ke arah kebaikan itu yang lebih baik harus dirubah oleh manusia. Sinar matahari dia akan selalu terbit dari timur. Tadi kalau saya catat ini, selalu terbit dari timur, dia tidak akan bergeser dan selalu menyinari dengan adil. Masalahnya kita dibangun pagi atau tidak bisa. Kita ini punya waktu nggak tuh lihat matahari kemudian kita berjemur walau beberapa menit, beberapa jam. Coba lihat di pinggir pantai, di pinggiran pantai yang kita miliki, yang berjemur pasti bule. Jarang kita berjemur. Itu artinya menurut saya mereka yang mengejar nasib, ingin memanfaatkan keadilan yang ada, mereka ambil sebesar-besarnya. Caranya mulai besok silakan bawa pagi. Usahakan subuhnya tetap bagus, jadi jangan jatuh lapar lagi. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih kami sampaikan kepada anggota direktur dan seluruh keluarga besar UGM. Saya diberi kesempatan bersejarah, jadi baru pertama kali saya berdiri di hadapan Sivitas Akademika dan seluruh mahasiswa program master sarjana. Mestinya saya tadi itu terus ingin mendengar mata kuliah, karena sebenarnya saya itu ingin dan sangat rindu untuk kuliah di UGM, tapi takdir belum, nasib belum. Karenanya berbahagialah sahabat sekalian, saudara sekalian yang sudah menempuh pendidikan di UGM, apalagi sudah mendapatkan program beasiswa dari Kemenpora. Karena tidak cukup banyak yang bernasib baik seperti kalian. Ya, tidak cukup banyak. Menurut saya kalian adalah generasi istimewa yang dengan satu tekad himne tadi ingin mengabdikan kepada Ibu Pertiwi ini, saya kira itu sudah menjadi kenyataan. Banyak alumni UGM yang telah mewarnai dan telah mengendalikan perjalanan Republik Indonesia, termasuk saya menjadi politisi seperti ini. Maaf, kemarin politisi, sekarang jadi menteri. Saya menjadi politisi di PKB waktu itu karena dididik langsung oleh alumni UGM, namanya Pak Mohaimin Iskandar. Saya belajar ke beliau, mungkin saya belum tentu jadi Menpora, belum tentu juga jadi anggota DPR 3 periode. Itu artinya kalian, sahabat sekalian dan saudara sekalian yang sudah menempuh di kampus ini, berbahagialah, dan tantangan terberat bagi kita bagaimana seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan di kampus ini, ayo kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Saya mengucapkan selamat dan salut atas terobosan dari Pak Rektor, Rektor dan seluruh staff akademika, bahwa riset yang akan dilakukan itu harus aplikatif, menjadi sesuatu yang nyata dan tidak hanya riset untuk riset, penelitian untuk penelitian. Tadi pagi kami rapat berempat dengan Presiden, makanya mestinya saya mohon maaf ini, saya menunda datang ke UGM sudah berulang-ulang ini. Sejak tanggal berapa begitu Pak? Sudah 24 sampai mestinya tadi pagi. Saya kemarin sore sudah di Jogja. Saya kemarin ikut olahraga Jogja Aerosol yang terbang di atas. Tadi ada pilotnya, bukan autopilot. Ada pilotnya. Sudah sampai di sini ingin bermalam karena mestinya jam 9 sudah di kampus yang kita cintai. Tapi tiba-tiba dipanggil Presiden dan berdiskusi di sana. Salah satu temanya yang amat sangat menarik adalah bagaimana konsep clean image itu digaungkan kembali. Terlalu banyak hasil riset yang kemudian tidak aplikatif, riset hanya untuk riset, tidak kemudian menjadi terobosan. Tapi saya mendapat pencerahan yang luar biasa dari Profesor Suratman tadi itu, bahwa